Saya siap ditersangkakan, dikriminalkan seumur hidup juga saya siap. Ini kepala laboratorium komputer forensik Mabes Polri, Muhammad Nur Al-Azhar. Kasih kata oknum, kasih kata Muhammad Nur Al-Azhar. Ya depannya kasih oknum. Kombes, bukan oknum. Itu kepala laboratorium komputer forensik. Seharusnya diapakan? Ya dipenjara seumur hidup. Nusa Kambangan. Pak Prabowo suruh minta maaf ke kepolisian itu. Mereka berhutang budi untuk memperbaiki ini, minta maaf sama rakyat. Kesimpulan dari Dirtipidum lewat laboratorium komputer forensiknya itu sangat prematur. Kalau kita bicara tentang keotentikan, maka kita masuk lebih dalam ke ilmu bahan. Kapan bahan itu dibuat? Periode waktu, prediksi waktu dibuatnya kertas lembar pengesahan skripsi itu tahun 80-an. Tahun berapa? Ada kromatografi, makroskopi, dan lainnya. Seorang ahli digital forensik diperiksanya di Subdit Keamanan Negara. Saya tidak paham. Bang Rismon ini sudah mengganggu negara. Pikir mereka seperti itu. Bang Rismon ini membocorkan rahasia negara. Gitu loh. Ini mungkin itu lebih tepatnya. Seorang Rismon Sianipar siap didudukkan di kursi terdakwa. Saya tidak akan menyerah di pengadilan. Saya akan keras-kerasan membuktikan keilmian saya. Dan Pak Jokowi membawa bukti-buktinya secara langsung ke pengadilan dan menjelaskan proses akademik yang dilaluinya. Siap nggak Pak Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kasus tentang ijazah palsu sudah mendekati tutup buku. Yang justru sekarang harus kita buka lebar adalah terkait dengan serangan balik terhadap Rismon, yaitu laporan Jokowi terkait dengan penyebaran informasi bohong. Untuk kasus kedua ini, saya sudah berjumpa dengan narasumber di bawah tadi. Saya mulai melihat indikasi selera makan beliau sudah mulai turun ini sepertinya. Dan untuk membincangkan tentang hal ini, ruang diskusi Madilog mendatangkan kembali Mas Bambang Rukminto, peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies. Mas Bambang, terima kasih sudah datang kembali di Madilog. Sama-sama, Mas Rizal. Dan narsum kedua sekaligus dalam hitungan hari sepertinya akan menjadi calon tersangka, yaitu Rismon Sianipar, ahli digital forensik ya. Iya Bang. Saya tidak begitu teryakinkan juga oleh tertawa yang menggelegak itu tadi, kok seperti mengandung kecemasan juga ya. Tapi sebelum ke sana, saya mau tanya dulu nih Mas, Bang Rismon. Saya menangkap kesan kuat, akhir-akhir ini pernyataan Bang Rismon agak kurang terukur ya. Seperti tidak melewati filter akademis gitu. Contoh, ketika menyebut Tito Karnavian dan Krisnamurti sebagai penipu, itu bagaimana kemudian bisa mengatakan dua petinggi Polri, yang satu bahkan mantan Kapolri, sebagai penipu itu bagaimana? Ya bukan akademis, malah benar-benar akademis itu Bang. Akademis, ilmiah, karena saya punya basis yang kuat, metadata. Bahwa di kasus Jessica Wongso, di video CCTV 1, 3, 7, dan 9, 7 dan 9 ini kamera mahkota yang mengkriminalkan Jessica Wongso. Itu di dalam metadatanya digunakan software gratisan, iRedSoft. Pemirsa bisa mendownload itu. iRedSoft itu adalah sebuah software gratisan berbasis Windows. Dan pada saat PK Jessica Wongso tahun 2024 yang lalu, itu Muhammad Nur Al-Azhar sebagai laboratorium komputer forensik Bareskrim Polri mengatakan bahwa iRedSoft adalah software yang sudah template tertanam di DVR Telview FD161S. Bohong. Tidak khawatir suatu saat Tito Karnavian atau Krisnamurti juga akan melaporkan Bang Rismon? Silahkan Pak Tito Karnavian dan Krisnamurti. Jelas bahwa iRedSoft itu berbasis OS Windows Operating System, Windows OS. Sementara DVR Telview ya FD161S yang dipakai di Cafe Olivier itu kan perdebatan keilmuan. Bukan Bang, itu sudah ini udah beda alam. Di sini Linux based. Ya, yang saya katakan begini, ini kan masalah metode kan? Masalah peralatan bukan, kan? sama tapi seperti menyebut Abang. Seseorang sebagai penipu tuh sama seperti Abang kan? Bilang ikan hidup di darat. Oke. Itu kepastiannya bahwa iRedSoft itu Windows Operating System seperti laut, hidup di air. Ini Linux Operating System kayak di udara. Bagaimana mungkin ikan bisa hidup di udara? Jadi tidak akan mencabut pernyataan bahwa Tito dan silahkan. Krishna. Bahkan saya akan melaporkan. Tetapi dibilang para pengacara, tunggu dulu. Kita hemat energi, kita apa ini dulu. Oke. Gitu. Kedua, yang menurut saya kebablasan. Menantang Hercules ke tanah Batak. ya itu apalah semi guyon. Tapi kita maksudnya begini. Mengajar bahwa Hercules ini guyon, hati-hati loh.
Oh iya ya Bang ya. Ya menurut saya Nah, harus maksud hati-hati. saya begini, ini kan bukan domain dia. Ini domain kajian ilmiah. Itu terkait apa sih sebetulnya? Ya itu bahwa dia memastikan bahwa ijazah Jokowi asli kan pada saat dia berkunjung ke rumahnya. Bagaimana dia seseorang yang tidak punya kapabilitas menilai jasa Jokowi asli, sementara saya punya kapasitas untuk dalam menilai itu, bahkan dilaporkan. Tapi Hercules kan seorang tokoh juga. Tokoh apa Bang? Tokoh publik. Siapa yang tidak kenal Hercules? Oh, gitu. Boleh Bang. juga dong dia Iya, berpendapat. tetapi kan beda kajian. Domain dia mungkin tokoh di mana. Ya, tetapi domain dia bukan kajian ilmiah, apalagi birokrasi akademik. Bang. Tapi kenapa kemudian sampai menantang, ayo ke Tanah Batak gitu? Itu ya mungkin karena ada statement bahwa jangan diganggu segala macam gitu Bang. Bahwa ya nggak ada kaitannya dengan domain dia, intinya itu. Saya murni kajian ilmiah tanpa bias, independen, tanpa personal, apalagi membenci, apalagi sakit hati, tidak. Scientific itu harus repeatable. Harus bisa diulangi, harus bisa di-challenge. Scientific tidak hidup di ruang gelap. Scientific tidak bisa diklaim secara sepihak. Bahwa apapun hasil Bareskrim yang diumumkan oleh Dirtipidum kemarin, itu harus siap untuk di-challenge. Itulah tempatnya di pengadilan. Bahwa hasil dari Bareskrim bukan hasil akhir, bukan hasil yang diklaim sepihak langsung selesai. Bang. Kemarin Mbak Risma dipanggil sebagai terlapor atau sebagai apa? Statusnya sebagai apa? Belum ada, sebagai terundang. Terundang berarti sebatas memberikan klarifikasi. Iya. Pertanyaannya saya sudah simak di media, ada puluhan pertanyaan dalam kurun 6 jam. Yang arahnya adalah menegaskan bahwa saudara memang sudah menyebarkan informasi bohong terkait ijazah palsu Jokowi, begitu? Bukan. Kalau itu laporannya. Tetapi kalau dari konstruksi pertanyaannya, saya bisa simpulkan bahwa lebih mengarah kepada apa otoritas Anda mengklaim bahwa ini adalah 11.000 triliun palsu, ya versi dramatis dari 100%, nggak mungkin lebih dari 100% ya. Terus apa hak Anda, otoritas Anda sebagai peneliti untuk mengkaji, meneliti bahan-bahan yang Anda teliti itu terkait dengan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo maupun ijazah yang diupload oleh kader PSI Dian Sandi. Puluhan pertanyaan itu tidak berkutat pada perdebatan tentang asli atau palsunya, bukan. Tetapi lebih, saudara ini siapa? Berani cawe tentang ijazah palsu itu siapa? Itu, gitu ya? Siapakah lembaga yang memberikan Anda otoritas untuk meneliti itu? Ya, saya ingin menjawab itu sebenarnya, tetapi ditangkis begini oleh pengacara yang mendampingi. Ya kalau saya ditanya sekarang di luar kantor polisi, kita tidak memerlukan otoritas apapun. Mas, sebentar. Ya. Kenapa sampai kakinya harus ditendang? Saya bayangkan itu sebuah kode ya, agar tidak bicara, agar tidak menjawab. Kenapa harus sampai pengacara pun menendang kaki klien itu? Karena gini Bang, dalam undangan klarifikasi itu, ya ini kan beda alam Bang. Mereka latar belakangnya sarjana hukum. Saya sarjana hukum. Iya. Polisi. Ya, iya. Yang mereka pahami adalah mungkin undang-undang, KUHP segala macam. Sementara saya teknis penelitian. Bagaimana tantangan saya adalah memberikan jawaban yang membumi tentang kajian ilmiah saya, tetapi nanti diinterpretasikan berbeda, menjadi bahan untuk saya, untuk dijadikan segala macam gitu loh, untuk proses berikutnya. Nah ini perlu kita hindari, bagaimana saya bisa membumikan keilmuan saya ketika orang menanya saya untuk mencari kesalahan saya. Sama seperti harusnya yang dilakukan adalah kalau ingin menanyakan bidang tertentu yang sangat dalam, harusnya dia didampingi oleh ahli terkait. Oke. Kita mempersoalkan kenapa seorang Rismon Sianipar, ahli digital forensik, datang ke Polda Metro Jaya justru ke Subdit Keamanan Negara. Mas Bambang, bagaimana saya memahami ini? Seorang ahli digital forensik diperiksanya di Subdit Keamanan Negara. Saya tidak paham. Ya, kalau kita melihat ini memang aneh kan. Seharusnya Bang Rismon ini diperiksa terkait dengan laporan. Ada yang melaporkan kan. Kaitannya tentu dengan tindak pidana. Seharusnya yang memeriksa adalah Dirtipidum atau Dirtipidexus, Dirtipidsus seperti itu. Kalau kemudian diperiksa oleh Dirtipidsus kalau terkait dengan ITE-nya, teknologinya. Kalau terkait dengan keamanan negara, ini menjadi aneh, Bang.
Lo kan Jokowi mantan Ya, presiden. permasalahannya itu seperti itu kan. Makanya laporan Bang Rismon ini terkait dengan apa gitu loh. Kalau kemudian terkait dengan pidana, ya seharusnya kaitannya dengan pidana kan. Kenapa dimasukkan di keamanan negara? Kaitannya memang terkait dengan politik itu, keamanan negara. Bang Rismon ini sudah mengganggu negara. Pikir mereka seperti itu gitu loh. Iya, sebaiknya keamanan negara serius loh. Itu jadi lebih serius kesannya ketimbang benar, akhirnya jadi subversif ya. Iya, kayak makar, subversif, pemberontakan. Padahal ini yang aneh, ini persoalan pidana biasa seperti itu kan. Makanya kenapa harus ditingkatkan menjadi sesuatu isu yang sangat besar, gitu. Menjadi isu keamanan negara, mengganggu apa gitu. Bang Rismon ini mengganggu apa? Mengganggu negara tentang apa gitu. Ini kan persoalan yang sederhana sebenarnya terkait dengan ijazah yang diragukan keasliannya seperti itu. Boleh saja masyarakat sebagai warga negara mempertanyakan, apalagi Pak Jokowi adalah mantan presiden ya, pejabat publik gitu, pejabat politik. Sehingga ya bisa saja mempertanyakan gitu loh. Kalau Bang Rismon mempertanyakan Mas Reza, itu menjadi masalah. Ini ada tindakan pidana yang benar gitu kan seperti itu. Kalau kemudian Pak Jokowi secara personal itu mempermasalahkan secara pribadi, ya sudah masukkan aja ke pidana seperti yang itu. Saya ketahui ini kan berkaitan dengan perbincangan Bang Rismon dengan Mas Roy Suryo di salah satu podcast. Iya. Itu kapan perbincangannya? Itu kalau nggak salah Maret ya. Maret tahun? Maret tahun ini. Berarti setelah Jokowi lengser? Iya. Orang biasa dong? Ya katanya, nggak tahu perdebatan juga, katanya masih pejabat di mana itu? Di Danantara. Danantara. Jadi itu nggak tahu perdebatan apakah dia pejabat atau enggak. Relevan tidak? Oke lah, Jokowi punya kedudukan di Danantara. Iya, dia pejabat publik gitu loh. Terus mengganggu negaranya apa gitu loh. Justru itu yang saya tanya. Ya, permasalahan keamanan negaranya itu di mana? Sisi sebelah mana yang terganggu itu? Saya juga bingung, Mas. Makanya ini pun juga menjadi aneh kan. Kemarin saya mengkritisi terkait dengan penghentian penyelidikan. Ini pun juga aneh gitu loh. Penghentian penyelidikan itu kan bagian dari penyidikan gitu loh. Ketika laporan itu diterima, kepolisian itu mengeluarkan sprindik. Kalau sesuai dengan KUHP, 14 hari, maksimal 14 hari harus ada SPDP yang Mas Bambang ceritakan ini terkait dengan laporannya Egy Sujana. Ya. Oke, kita tahan dulu. Kita bereskan dulu orang ini. Siap. Kita sedang menakar nasib beliau. Jadi tersangka atau tidak ini? Ini seperti common enemy kan, bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu, ormas tertentu, dan juga jangan-jangan bagi institusi negara. Ini seperti membenturkan diri ke sana kemari. Lantas, ketika ditanya oleh penyidik kemarin di Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya, saudara itu siapa? Ikut cawe-cawe dalam masalah ijazah palsu. Otoritas saudara dapat di mana? Jawaban Bang Rismon apa? Jawaban saya menjawab. Karena gini. Saya menghindari jawaban-jawaban teknis yang nanti malah dipersepsikan secara lain. Oke, gitu. Itu di ruang penyidik. Kalau di ruang Kalau di ruang di sini, ya peneliti bebas nilai, bebas kepentingan, bebas otoritas. Jadi apapun, bahkan galaksi pun harus kita teliti gitu. Dan peneliti tidak harus memiliki perintah atau otoritas apapun untuk memberitakan dia. Justru kalau itu kita miliki, maka kita tidak independen lagi. Dong. Apalagi ini kaitannya dengan pejabat publik ya. Iya, dua periode presiden, jangan lupa. Justru sekarang saya balik. Karena tidak punya kepentingan, menyangkut orang yang sudah selesai masa jabatannya. Kenapa masih dikulik-kulik? Masih mengganggu itu kenapa? Kenapa masih usil dalam isu ini kenapa? Bukan usil, Bang. Ini kan untuk menjawab pertanyaan publik. Apa pertanyaan publik? Abang sendiri pun bertanya kan sekarang siapapun. Kok sampai sekarang itu bahkan seorang di Tipidum pun itu tidak mau memegang atau tidak berani memegang ini loh. Versi fisik atau versi analog dari ijazah Joko Widodo. Sama seperti gelar perkara atau konvers lainnya. Semua dideret di atas meja sehingga wartawan bisa memoto versi fisiknya. Sekarang apa yang terjadi? Nggak ada satupun versi analog atau versi fisik yang ditampilkan oleh Dirtipidum di meja dia. Yang ada adalah versi proyektor. Dan yang katanya versi ijazah yang asli yang diserahkan oleh iparnya Pak Jokowi, itu pun versi terrotasi dan jauh dari focal point dari fokus kamera. Menurut saya Bang Rismon melakukan hal yang sama kalau begitu dengan Jokowi. Kenapa? Ketika mulai ada narasi-narasi di ruang maya bahwa Bang Rismon tidak pernah mendapat ijazah dari perguruan tinggi di Jepang,
Bang Rismon juga tidak pernah memperlihatkan ini loh. Pernah di di lab saya langsung sama transkrip nilai juga kan, saya tunjukkan. Makanya saya bilang, kenapa Pak Jokowi nggak menyelesaikan itu dengan begini loh? Ini punya saya, ayo datang kalian semua ini. Saya Presiden 2 periode Republik Indonesia, saya berutang budi sama kalian untuk menunjukkan ini. Ada utang budi Bang kepada rakyat yang memilih. Bang Rismon memilih menunjukkannya di laboratorium. Tidak apa-apa, tidak persoalan. Seorang Jokowi menunjukkan ijazahnya di Polda Metro Jaya juga tidak salah kan? Kepada rakyat yang pernah memilihnya loh Bang. Loh, begini Bang. Ketika Presiden Obama dipertanyakan birth certificate-nya, dia kan berutang budi kepada rakyat yang memilihnya. Ini birth certificate saya, silakan uji. Nah, berikan dulu kepada rakyatnya, itu baru mendapatkan public trust. Sudah kan ditunjukkan ke KPU. KPU kan juga representasi, bukan legislatif. Saya paham KPU bukan legislatif, tapi sebagai sebuah organ yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pemilu, kan kita bisa anggap bahwa sesungguhnya Jokowi sudah memperlihatkan ijazahnya kepada publik dalam kurung CQ KPU. Sudah selesai masalah itu. Di mana selesainya Bang? Abang lihat CV-nya sendiri pun hilang di server KPU. Bagaimana kita memverifikasi? Sama seperti ketika ditanyakan kemarin bahwa hak apa saya meneliti? Ya hak sebagai peneliti, dan saya mendapatkan sumber primer. Saya datang sendiri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM sebagai peneliti. Saya lihat langsung, saya datang tanpa biaya siapapun, ya biaya saya sendiri. Ada ijazah itu? Bukan ijazah, skripsi. Skripsinya ada? Iya, lembar pengesahan skripsi. Ya. Karena secara technological advancement, evolusi perkembangan teknologi komputer, hardware dan software, itu tidak mungkin menghasilkan lembar pengesahan sangat sempurna dengan DPI dots per inci yang sangat tinggi, dengan titik-titik yang sangat rapat. Itu produk dari hand press atau letter press. Ayo kita berpikir logis. Penjelasan dari Dirtipidum kemarin mengatakan bahwa hanya diraba, dirasakan ada cekungan. Itu bukan saintifik, tidak repeatable, tidak objektif. Lalu disimpulkan bahwa terasa ada cekungan, terus menandakan bahwa itu produk dari hand press dan letter press. Apa begitu cara kerja kita untuk menguji laboratorium forensik? Begitu Bang. Jadi begitu kesimpulan dari Dirtipidum lewat laboratorium komputer forensiknya itu sangat prematur dengan perabaan, perasaan. Langsung dikatakan, disimpulkan bahwa itu produk dari hand press, letter press. Lalu dibandingkan dengan keterangan dari pemilik percetakan perdana. Bayangkan, ini subjektif, raba, keterangan subjektif. Hasilnya tentu tidak objektif, pasti subjektif. Kenapa tidak direkonstruksi sendiri oleh percetakan tersebut? Bagaimana menghasilkan lembar pengesahan yang sangat cantik dan indah pada tahun 1985 dengan menata font secara manual, membuat plat itu hanya untuk beberapa eksemplar. Logis nggak Bang? Lantas apa yang Bang Rismon ingin katakan terkait dengan puslap for Mabes Polri? Hipotesis saya kembali lagi 11.000 triliun %, bahwa skripsi adalah proses akhir dalam sebuah akademik untuk mencapai gelar kesarjanaan. Ya, maka kalau lembar pengesahan skripsi yang secara birokrasi akademik pun melanggar, tidak ada lembar pengesahan terkait dengan dosen penguji. Abang lulusan UGM juga. Iya, saya ada angkatan Jokowi. Iya, kita ada angkatan Jokowi. Bayangkan tidak ada lembar pengesahan skripsi terkait dosen penguji. Tidak ada itu Bang. Bahkan 15 April 2025 pertemuan dengan wakil rektor kami tanyakan, nggak ada. Dia memang yang Bang Rismon katakan sesaat lalu ini itu kan juga berada di luar ranah digital forensik. Bukan Bang, kenapa di ranah luar mengecek mana surat pengesahan dari dosen? Itu kan bukan urusan digital. Itu karena saya dosen, domain saya dosen. Oke. Ya, tetapi kalau lembar pengesahan skripsi, saya analisa Bang. Karakternya, pola karakter, font segala macam, terus titik-titik yang sangat rapat. Pada aspek itu hanya bisa diproduksi dengan software dan hardware tahun 2004-2005 dengan tingkat kerapatan DPI seperti itu. Saya duga secara optimis, saya katakan itu produk 2004 sampai 2005 menggunakan Windows XP karena kerapatan DPI-nya, dots per incinya sudah sangat sempurna dengan lengkungan-lengkungan yang sangat sempurna. Bang Rismon ini nekat karena
sadar tidak sadar menghadap-hadapkan diri, bahkan seolah mendelegitimasi Puslap 4, sebuah instalasi yang punya ISO 17025 tentang General Requirements for the Competence of Testing Laboratory. Jangan macam-macam ini. ISO kawan ini. Terus SOWAT. SOWAT, Bang. Kita lihat track record-nya. Apa track Kasus record-nya? Vina Cirebon. Apa yang terjadi pada Ekstraksi SMS 22.14.10. Tidak mereka pakai itu dalam mereka adegan. Satu, Vina Cirebon. Bentar, Bang. 22.14.10. Yang diduga terjadi pemirkisiin dan pembinihin. 21.30 sampai 21.15 sampai 22.30. Bayangkan kalau masih ada ekstraksi SMS 22.14.10 dalam periode waktu yang dituduhkan itu. Kalau itu dipakai dalam reka adegan oleh polisi, apa yang terjadi? Bubar skenario itu, Bang. Itu produk polisi. Ya, cuma satu. Kasus Dua, Jessica. Ya, menggunakan e-Redshop, software gratisan yang Windows Operating System. Dan berbohong mengatakan itu software yang memang tersedia di DVR. FD161S, DVR Telview. Padahal itu Linux Operating System. Beda alam. Di sini laut, di sini udara. Nggak mungkin itu. Dan tetap berbohong. Itu produk Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri itu. So what? Penipu. Hanya dua Itu kekilafannya. cacat. KM50. Mau saya ceritakan. Apalagi KM50. Polisi memerintahkan data CCTV, HP di rest area KM50 dihapus. Belum lagi genangan darah tidak di polis lain. Dibersihkan. Terus 20 jam sebelum kejadian 7 Desember, 20 jam sebelumnya, fiber optik putus, percaya nggak? Tidak dianalisa serat optiknya itu bagaimana, digunting, dimakan tikus atau apa, kena petir. Nggak ada, Bang. Hanya dibilang tidak dapat mengirimkan gambar ke server kami di Bekasi. Percaya nggak itu? Bayangkan, data CCTV, data HP di masyarakat rest area KM50 itu sangat penting dalam digital forensik. Kenapa saya harus lebih percaya pada seorang Rismon? Sementara ada lembaga internasional yang sudah memberikan ISO kepada Puslap 4. Sama seperti Abang. Apakah Abang punya Mercedes-Benz yang mahal? Abang bisa jago nyetir? Belum tentu. Apa Abang nggak suka menabrak-nabrak lalu lintas? Sama, ISO itu saya bagaikan mobil mewah. Anda dikasih tools, tetapi belum tentu etika dalam menggunakan tools itu menjadi benar hanya karena Anda punya tools itu. Tetapi Puslap 4 juga setiap tahun di-assess oleh KAN, Komite Akreditasi Nasional. Apalagi itu? Apa saja yang dinilai? 1. Kompetensi pemeriksa. 2. Metode pemeriksaan. 3. Uji banding. 4. Peralatan uji. 5. Kaji ulang manajemen. Dan 6. Audit internal. Jadi segala macam komentar-komentar sinis dari Bang Rismon tadi itu datang dari seorang individu bernama Rismon. Bukan. Sementara ini lembaga ini sudah dinilai 1. Komite Akreditasi Kalau Nasional. itu benar lembaga 2. itu menjalankan tugasnya dengan benar. Ya. Kenapa kasus Sambo terjadi? Jadi 4 nih, jadi kasus Sambo juga. Bahwa terjadi katanya tembak-menembak. Padahal tidak. Kalau mereka melakukan tugasnya, kenapa itu terjadi? Yang saya bilang itu 4 kasus. Coba apa itu, Bang? KAN. Coba dengarkan ini. Coba periksa metadata dari video CCTV Jessica di BAP Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimaryanto. Periksa kalau berani. Saya siap ditersangkakan, dikriminalkan seumur hidup juga saya siap. Ini ilmiah, Bang. Sama seperti ini tadi, kepastian alam. Kita hidup di darat, gak mungkin kita hidup di air. Kalau pada titik ini saya baru bisa merasa, ini gangguan terhadap keamanan negaranya muncul sekarang. Benar. Ngeri ini, Bang. Ketika Puslap 4 didelegitimasi sedemikian rupa oleh beliau. Semua lembaga didelegitimasi. Ya, semua KAN juga. Masuk akal, isu keamanan negaranya baru muncul sekarang nih, Mas Bambang. Memang, kalau menurut saya memang negara ini sedang kacau. Jadi ketika Bang Rismon nih mengutak-atik itu adalah membuka realitas yang ada, bahwa ada problem di kelembagaan kita, di kelembagaan kepolisian, kemudian lembaga-lembaga yang lain. Karena kalau kita melihat kasus-kasus yang tadi disampaikan Bang Rismon, KM50, Jessica, Sambo, semuanya tidak selesai gitu loh. Lalu kontrol dan pengawasan kepada lembaga penegak hukum ini di mana gitu loh.
Secara kelembagaan tadi ada KN untuk mengawasi terkait dengan sarana prasarana di kepolisian, Puslapfor. Terus kemudian juga ada lembaga semacam Kompolnas yang mengawasi. Faktanya kan kasus-kasus itu terus berjalan gitu. Artinya ada problem. Apakah ini problem struktur atau problem tadi sarana prasarana atau problem man behind the gun-nya seperti itu kan? Artinya kalau saya melihat memang yang ini problem. Saya melihat man behind the gun maksudnya Jenderal Listio Sigit? Iya, salah satunya karena kasus kalau saya seringkali menyampaikan. Ya memang dalam 4 tahun ini problemnya di Pak Listio. Kalau KM50 kan sebelum Pak Listio. Pak Idam Aziz. Pak Idam Aziz. Kemudian Jessica juga sebelumnya Pak Tito. Siapa seperti Tito Karnavian atau Kapolda ya? Kapolda. Artinya memang ada problem di penegak hukum kita gitu. Dan itu memang layak kalau masyarakat menguji gitu. Menguji itu bukan untuk meruntuhkan marwah Polri, tapi untuk memperkuat gitu. Bagaimana kepolisian ini bisa kuat kalau tidak diuji. Akhirnya kan yang muncul orang-orang bermasalah. Seberapa jauh Mas Bambang yakin bahwa Polda Metro Jaya dalam menangani laporan Jokowi akan profesional? Laporan Jokowi terhadap 5 orang ya, Bang Rismond ya? Termasuk salah satu adalah Rismond Sianipar terkait dengan penyebaran informasi bohong. Saya pesimis ya, bahwa kepolisian ini bisa berjarak dengan kekuatan-kekuatan politik gitu. Konflik kepentingannya sangat besar gitu. Apalagi kalau kita melihat bahwa elit kepolisian kita ini adalah hampir semuanya adalah produk dari Presiden Jokowi, gitu. Terutama Pak Listio sebagai Kapolri. Selama 4 tahun, siapa yang nggak tahu bahwa Pak Listio ini adalah mantan ajudan Pak Jokowi, pernah jadi Kapolres Surakarta. Jadi kedekatan itu ada. Makanya ketika muncul kasus ini, bagaimana bisa objektif? Tentu akan masyarakat tentu akan mempertanyakan. Dan terbukti kemarin ini kasus yang dilaporkan TPUA ternyata juga berhenti penyelidikannya. Dan itu sudah diprediksi oleh masyarakat. Dalam hati saya juga sebetulnya sudah menduga ini paling juga bakal berhenti. Tapi sesaat lagi nanti kita akan masuk ke isu tentang laporan dari TPUA, dari Egy Sujana. Saya teringat begini, Mas Bambang. Sekian bulan silam, Presiden Prabowo ini mengatakan dalam salah satu rapat ada TNI dan Polri, kalian harus berubah. Kalau kalian tidak berubah, saya akan mengubah kalian. 100 hari pemerintahan Prabowo ya. Sudah ada perubahan sekarang terhadap institusi Polri? Belum. Belum? Belum. Sampai sekarang. Gini loh. Saya sebenarnya kadang-kadang saya bisa menyampaikan juga kepada kawan-kawan di Polda Metro Jaya. Ayo kita perbaiki bersama. Jangan seperti itulah gitu loh. Jangan seperti itu, main-main seperti itu. Ini zamannya sudah berbeda gitu loh. Masyarakat tuh mengawasi, masyarakat bisa berteriak gitu loh. Kalau begini terus, Polri ini akan runtuh gitu loh. Yang meruntuhkan siapa ya? Kawan-kawan di kepolisian sendiri gitu. Ini yang menjadi keprihatinan kita gitu loh, Mas. Tapi mau dibilang runtuh juga menurut saya masih jauh panggang dari api. Ya, runtuh dalam arti kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Kalau institusi Polri kan tetap saja berdiri. Dan sekian banyak lembaga negara sudah memberikan ruang posisi penting kepada sekian banyak petinggi Polri kan? Itu lagi. Percaya juga. Ya. Negara, kekuasaan yang percaya kepada kepolisian. Karena kepentingan kekuasaan ini diakomodasi oleh kepolisian. Isu Parcok di tahun kemarin misalnya, ini mengkonfirmasi bahwa Polri ini menjadi alat yang sangat efektif dalam dalam pemenangan sebuah pesta demokrasi seperti itu. Nah sekarang saya balik Mas Bambang, kita juga harus konsekuen. Ketika Jokowi melaporkan 5 orang, termasuk Bang Rismond, terkait dengan penyebaran informasi bohong, ya Polri harus bekerja dong. Benar. Harus menindaklanjutinya dong. Benar, setuju bahwa semua laporan masyarakat itu harus ditindaklanjuti. Berarti ketika kemarin Rismond Sianipar dan Roy Suryo dipanggil untuk memberikan klarifikasi di Polda Metro Jaya, jangan kita pandang itu sebagai bagaimana Polri berpihak pada penguasa atau mantan penguasa. Tidak begitu kan? Tidak seperti itu. Itu memang ada kewajiban warga negara ketika diminta untuk datang, untuk klarifikasi, harus datang gitu loh. Ini adalah upaya penegakan hukum seperti itu. Cuma bagaimana proses selanjutnya gitu. Apakah proses selanjutnya ini bisa objektif atau tetap dengan syarat dengan kepentingan-kepentingan tadi?
Ini yang seharusnya dijaga dan itu harus diuji. Gitu. Apakah Polri bisa menguji dirinya sendiri? Tentu tidak bisa. Maka kalau sesuai dengan KUHAP, lemparkanlah ke pengadilan dong, ke kejaksaan dong. Tapi problemnya kan SPDP sepertinya juga belum ada ke kejaksaan. Maka yang kasus TPUA kemarin ini adalah penghentian penyelidikan. Penyelidikan itu adalah tahap awal dari penyidikan gitu loh. Kasus Bang Rismon dilaporkan oleh Jokowi juga kalau saya pakai nalar yang sama, maka sudah sepatutnya beliau nanti juga dibawa dong ke ruang Mahkamah Hukum. Harus. Ke persidangan. Iya. Tidak apa-apa seperti itu. Itu untuk menguji apakah benar atau salah. Tidak apa-apa seperti itu kata Mas Bambang. Iya. Tapi kalau Bang Rismon sendiri siap tidak? Oh, siap. Tidak apa-apa kalau jadi tersangka? Siap dong. Karena begini Bang. Kalau memang hasil ilmiah dari Bareskrim itu bisa dipertanggungjawabkan, maka harus siap untuk diuji, gitu loh. Makanya sebelum itu kita minta gelar perkara khusus untuk mendapatkan public trust. Kemarin disampaikan itu permintaan gelar perkara khusus itu. Saya diinfokan saja, tapi yang membuat adalah konseptornya adalah TPUA. Oke, gitu kan. TPUA sebagai pelapor di Bareskrim, mereka tidak puas juga. Apa hal-hal tidak puas? Ya ada beberapa dari penjelasan saya. Tadi itu bahwa secara manual dirasakan, diraba, terus ada cekungan, disimpulkan bahwa itu adalah produk dari handpress, letterpress, dan kesaksian dari percetakan saja bahwa oh ya udah itu handpress lembar pengesahan skripsi tersebut. Padahal ada, kita aja di UGM semester 5, semester 6, semester 4 sudah diajari apa itu electrostatic device detection device. Ya, untuk tekanan berapa di benda tertentu itu dalam tekanan Newton per meter kalau nggak salah. Nah itu ada. Kenapa mesti pakai perabaan? Gitu loh. Uang palsu dilihat diraba di terawang gitu. Nah masa itu berarti kan itu subjektif Bang. Itu kan untuk orang lain. Oh raba uang palsunya ini ya sudah kan untuk umum. Ini laboratorium forensik. Kita berbicara laboratorium forensik tingkat nasional. Negara besar ini. Bang Rismon, kita kembali ke ruang Subdit Keamanan Negara ya. Tempat Bang Rismon diperiksa kemarin. Satu, ditanya tentang kapasitas saudara apa, kepentingan saudara apa, otoritas saudara apa, untuk kemudian memberikan hasil kajian terkait dengan konon ijazah palsu Jokowi. Apalagi yang dipertanyakan oleh cara mendapatkan dari sumber yang kami periksa. Yaitu dua hal. Pertama, lembar ijazah dari Joko Widodo yang diupload oleh Dian Sandi dan ditulis tulisan asli gitu kan. Nah itu diminta untuk bagaimana Anda mengkonfirmasi ke Pak Jokowi bahwa itu adalah asli. Saya bilang saya kan hanya menjawab di media sosial bahwa overclaim terhadap sesuatu, apalagi objek digital, itu harus kita berikan edukasi kepada publik. Hanya karena seorang kader PSI mengatakan itu asli, dengan oh ini ijazah Pak Jokowi asli, bukan berarti itu harus asli. Kita harus uji dengan parameter dengan tools yaitu ELA kan. Dan simpulannya adalah ijazah itu palsu. Iya. Bagaimana mungkin bisa sampai pada simpulan ijazah palsu? Loh, Bang Rismon sendiri mengakui kan, Bang Rismon tidak pernah memegang ijazah Jokowi kan? Begini, saya ingin mengedukasi publik bahwa apa yang diklaim di dunia media sosial, bahwa yang diklaim oleh Dian Sandi Utama bahwa ini ijazah Jokowi asli, fotonya ini, ya saya bantah. Karena dia sendiri mengatakan ijazah Jokowi asli, saya bantah. Isi bantahannya apa? Bahwa berdasarkan ELA itu banyak sekali potensial edit. Ya, potensial edit terutama copy paste. Terutama di situ bahwa sebaran dari kompresinya itu tidak seragam. Maka itu potensial edit sangat tinggi. Terus saya uji juga dengan deepfake probability hampir 70%, Bang. Lewat dari 50%, maka kita harus menyimpulkan bahwa itu cenderung fake. Mungkin akan aman kalau kalimat Bang Rismon bukanlah ijazah Jokowi palsu. Bukan begitu, mungkin. Kalimatnya begini. Ijazah yang diperlihatkan oleh Sandi, ijazah Jokowi yang diperlihatkan oleh Sandi itu palsu. Nah itu baru mungkin. Memang itu kan selalu dalam apa? Yang ijazah Jokowi yang diklaim asli oleh Dian Sandi, kita harus jawab lewat apa? Ya bukan lewat subjektif. Oh itu palsu. Ya bukan begitu. Ada tools, ya kan? Error level analysis.
mendeteksi sebaran kompresi dari citra digital itu. Dan memang banyak sekali yang terdeteksi itu hasil editan. Dan itu kalau polisi punya ahli kan pasti juga mendeteksi yang sama. Begitu juga dengan deepfake probability. Jadi itu menjawab ya di media sosial bahwa kita harus hati-hati. Siapapun mengatakan itu klaim, ya udah kita uji. Gitu, Bang. Apalagi? Nah, itu serta itu ada puluhan pertanyaan itu. Pertanyaan juga terkait dengan metodologi saya. Ya, metode saya tidak bisa jawab karena apa? Ya, itu too technical. Too technical, saya takut dia latar belakangnya bukan itu, saya mencoba membumikan too technical hal-hal teknis itu, ya? Malah itu merugikan saya takutnya. Salah tulis, salah ketik. Iya, salah tulis, salah ketik. Terus itu kan sudah menjadi kata-kata manusia, Bang. Verbalism dari technical terms. Bagaimana? Gitu. Saya sendiri mengajari mahasiswa saya yang sudah teknik saja susah, perspektifnya juga udah bias, apalagi yang benar-benar nggak pernah belajar itu terlalu beresiko untuk saya terangkan gitu. Jadi ya Jadi saya bayangkan kalau dipanggil lagi pemeriksaan sebaiknya bukan di Subdit Keamanan Negara ya Mas Bambang ya. Tapi langsung dipanggilnya di Dirkrimum atau Dirkrimsus. Dan harus ada ahli digital forensik juga. Gini Mas Reza, kawan-kawan di kepolisian ini kan benar disampaikan Bang Rismon tadi. Dia tidak menguasai semuanya gitu. Pastilah. Pasti. Penyidik dengan kapasitas ya mohon maaf pendidikan yang terbatas tentu juga tidak memahami banyak aspek hukum gitu loh. Bagaimana penyidik itu bisa paham dengan pasal-pasal yang sekian ratus, tidak bisa memahami semuanya gitu loh. Tafsirnya bisa banyak gitu. Itu yang menjadi problem gitu. Lantas apa? Sebaiknya langkah penegakan hukum yang paling jitu dalam masalah ijazah palsu dulu deh. Sebaiknya Polri melakukan apa? Ya, Polri saat ini prematur ya menyampaikan penghentian penyelidikan. Seharusnya kenapa, Mas? Ya belum waktunya dan bukan ranah kepolisian untuk mengatakan bahwa itu asli atau palsu seperti itu. Biarkanlah pengadilan yang bisa mengujinya itu. Seharusnya ikuti aturan sesuai KUHAP. Lemparkan SPDP itu ke kejaksaan. Sudah, Polri akan aman gitu. Biarlah nanti kejaksaan yang melemparkan pengadilan itu yang mengujinya. Bahkan kalau saya mendengar kemarin dari Ketua Harian Kompolnas Pak Arief terkait dengan penghentian penyelidikan ini, gelar perkaranya juga belum dilakukan. Itu nggak tahu ya, maksud saya gelar perkara yang yang mendatangkan para pelapor maupun terlapor itu belum dilakukan gitu. Itu kan menjadi menyedihkan bagaimana sebuah kasus yang belum digelar kemudian dihentikan penyelidikannya. Gitu. Ini menjadi masalah gitu. Karena kasus-kasus seperti ini kan banyak dan kasus penghentian penyelidikan ini menjadi presiden, Mas. Karena kasus-kasus yang lainnya banyak, kasus-kasus pidana umum, pidana khusus, pidana ekonomi banyak yang dihentikan. Hanya karena subjektivitas oleh kepolisian. Ini membahayakan. Subjektivitas kepolisian? Iya. Kok saya agak ngilu ya? Maksudnya subjektivitas penyidik. Ya tapi kok saya agak ngilu ya mendengar kalimat itu, Mas. Subjektivitas penyidik. Mereka sudah menempuh pendidikan, ada wasidik, ada pimpinan, ada kompolnas. Faktanya tidak seperti itu, Mas. Maksudnya? Faktanya di lapangan tidak seperti itu. Bahkan atasan itu seringkali diatur oleh penyelidik di bawah gitu. Mereka tidak paham kasus per kasus. Kasus yang masuk di kepolisian itu sangat banyak itu. Dan yang pintu masuk pertama kali yang melaksanakan adalah penyidik di lapangan gitu. Dan mereka ini saya melihat mereka ini yang malah menjadi raja-raja kecil. Tapi maaf nih Mas Bambang, saya bukan bermaksud membuat kelas-kelas Polda ya. Tapi kita perbincangkan saat ini adalah Polda Metro Jaya, Mas Bambang. Polda Metro Jaya, Mas. Hanya sekian ratus meter dari Mabes Polri, Mas. Benar, Mas. Benar, Mas Reza. Itu yang menyedihkan, gitu loh. Saya ada kasus juga terkait itu. Sudah 4 tahun, muter-muter ini klarifikasi lagi. Penyidiknya sama, Dirkrimumnya gonta-ganti. Sudah 3 kali ganti Dirkrimum, Kasubditnya sudah ganti. Penyidiknya tetap ganti, ya muter-muter terus di situ. Klarifikasi.
Ya seharusnya kalau sudah padahal fakta-fakta terkait alat bukti sudah cukup. Terlapor tidak dimintai alat bukti, hanya klarifikasi saja. Hampir sama seperti kasus ijazah ini gitu loh. Terlapor tidak dimintai alat bukti. Gitu. Alat bukti kan kalau terkait dengan ijazah itu kan harus ijazah asli. Nih alat buktinya kan seperti itu. Ya. Mas Bambang masih ingat tidak sekian tahun silam Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu masih jadi presiden bahkan datang ke Polda Metro Jaya dan membuat laporan kan terkait dengan ya isu keluarga atau semacam itulah. Iya, iya. Itu bagaimana akhir dari laporan SBY waktu itu seperti apa ya? Berhenti juga. Tidak sampai ke persidangan. Tidak sampai ke persidangan. Kenapa bisa berhenti? Ya saat itu kalau tidak salah Pak SBY mencabut lagi. Bukan karena kurang alat bukti, bukan karena ini bukan pidana, tapi karena si pelapor sendiri yang mencabut. Iya. Tidak mempermasalahkan lagi gitu loh. Kenapa sih Mas ada warga negara yang melapor kemudian mencabut lagi? Ya kadang-kadang ada inisiatif, sudah ini tidak menjadi masalah bagi saya. Inisiatif seperti itu. Kadang-kadang tidak dicabut, sudah biarkan saja. Tidak perlu diteruskan. Apalagi ini terkait dengan penguasa kan seperti itu. Waktu itu masih jadi presiden. Udah tidak usah diteruskan, udah selesai Mas. Tapi kalau masyarakat umum, apakah bisa mengatur polisi seperti itu? Sulit lah. Tidak mungkin. Malah tidak mungkin gitu loh. Yang mungkin hanya meminta-minta, memohon-mohon kepada Bang, mohon tolonglah bantu kasus saya ini diselesaikan. Mungkin tidak dari pihak kepolisian akhirnya menyampaikan ke Jokowi, Pak, cabut sajalah Pak. Seharusnya bisa. Polisi bisa mengatakan itu. Bisa memberikan saran seperti itu. Itu bukan kurang ajar itu mengatakan itu. Ya, kepolisian ini lembaga negara. Kalau Mas Arisa tadi bilang penyidiknya mampu, mereka banyak pendidikannya sudah sangat tinggi. Seharusnya memberikan advice kepada mantan pimpinan negara ya bisa saja, tidak salah, dan dia menguasai terkait dengan tindak pidana. Tapi kalau seandainya Jokowi mengatakan lanjut, ya lanjut. Walaupun Jokowi beberapa hari lalu mengatakan kasihan kalau berlanjut proses hukum. Ya, faktanya tetap aja kan, tetap Pak Jokowi juga tidak menyelesaikan itu, mencabut. Tidak mencabut. Kasihan tapi tidak mencabut. Tidak mencabut. Sudah tapi belum. Bang Rismon, ya, Bang. Tidak adakah keinginan untuk mengembalikan keamanan negara ini dengan cara ya minta maaf lah, penyelesaian secara kekeluargaan lah, orang Timur sesama orang Timur? Apa kaitannya dengan keamanan negara? Subdit Keamanan Negara, Bang Rismon dipanggil oleh Subdit Keamanan Negara. Yang lain juga dalam kasus ini kan ya. Saya nggak paham itu Bang. Keamanan negara kaitannya dengan apa? Cuma ya memang ini tidak saya prediksi. Saya menganalisa apapun di kanal YouTube. Saya bukan menyasar Pak Jokowi saja, keluarganya saja, enggak kan. Semua kasus-kasus korupsi juga saya bahas, saya artikulasi ulang. Saya resounding gitu. Jadi nggak ada memang. Nah kebetulan saja pas kasus ini menggelinding sedemikian besar gitu loh. Jadi nggak ada harus Pak Jokowi yang kita sasar ini, ayo gitu kan. Banyak kasus, Vina Cirebon, KM50. Sebentar Bang. Saya ingat dulu ada buku Mati Ketawa Cara Rusia kan. Salah satu anekdot di situ kan gitu. Kenapa salah satu tokoh di situ ketika ditangkap karena membocorkan rahasia negara. Bang Rismon ini membocorkan rahasia negara gitu loh. Ini mungkin itu lebih tepatnya. Tetapi yang getting worse saat ini adalah bagaimana Dirtipidum ketika membacakan itu tidak menjawab pertanyaan publik sesungguhnya. Yang diinginkan adalah authenticity test, uji keaslian terhadap dokumen, ijazah, skripsi, dan dokumen akademik yang lain di UGM. Tetapi yang dilakukan adalah uji keidentikan. Itu kan uji keidentikan tidak menjawab sama sekali. Isu awalnya itu adalah keaslian, authenticity, keautentikan. Kalau kita bicara tentang keautentikan, maka kita masuk lebih dalam ke ilmu bahan. Kapan bahan itu dibuat? Periode waktu, prediksi waktu dibuatnya kertas lembar pengesahan skripsi itu tahun 80-an. Tahun berapa? Ada kromatografi, makroskopi, dan lainnya untuk paper dating sama ink dating analisis itu. Kenapa tidak disampaikan dikunci dulu? Ya, pada saat semua berkas yang kami uji dan ditampilkan di mejanya itu. Bahwa periodisasi pembuatan dokumen tepat
ketika Pak Jokowi mengikuti proses akademik di UGM. Dikunci dulu itu Bang semua Bang. Di kantor mana itu? Ijazah segala macam dokumen itu harus dibentangkan tuh di kantor mana? Pada saat konvers lah seperti biasanya mereka konvers tentang tindak pidana atau apapun. Yang kan ini kita berbicara tentang laboratorium forensik. Busuk hatinya saya mengatakan begini nih, kalaupun adalah ijazah dibentangkan saat konferensi pers, yang namanya Rismon Sianipar pasti akan mempersoalkan lagi. Siapa bisa jamin itu ijazah yang diletakkan di atas meja itu asli? Jangan-jangan ijazah cetakan Jalan Pramuka. Ada saja seorang Rismon ini mencari-cari cara untuk merendahkan bukannya seorang tugas Jokowi. peneliti adalah mencerdaskan publik, bukan menjadi penjilat Bang. Tetap memakai akal waras kita. Sekarang pertanyaannya Bang, kalau memang benar dokumen tersebut otentik, kenapa nggak disajikan hanya dalam bentuk proyektor? Nah lagi-lagi akhirnya saya analisa, karena hanya ditampilkan dalam proyektor, kenapa sejumlah dokumen itu masih sangat putih untuk usia 40 tahun? Seperti kertas modern yang memiliki optical brighteners, pencerah, pemutih. Kenapa usianya 40 tahun? 40 tahun. Ya, 40 tahun sekian, itu masih seputih itu. Dokumen pembayaran SPP lah segala macam. Tidak menguning gitu, tidak menguning. Ada senyawa kimia namanya lignin. Lignin itu semakin tinggi ligninnya, maka dia semakin menguning, terdekomposisi, mengurai, jamur segala macam. Kenapa itu nggak dikunci pertama? Kunci dulu semua dokumen, kertas, tinta. Setelah kami uji fisika kimia, maka itu semua otentik berdasarkan tahun sekian. Sesuai dengan periode Pak Jokowi mengikuti akademinya. Itu nggak dikunci, tiba-tiba uji keidentikan. Identik. Ya kalau yang dibuat tahun 2000-an sama tahun 2000-an ya identik lah. Bisa tidak kalau saya katakan begini. Seburuk-buruknya lah hasil kerja Puslap 4. Apa-apa yang dinilai negatif oleh Bang Rismon itu sebatas kelalaian saja. Kekhilafan saja dari Puslap 4. Bahwa mereka tidak sampai ke sana. Cukup dong kita sebut khilaf. Abang kan sebagai psikolog juga punya tools, metode, prosedur, maka outputnya, keluarannya ada kan Bang? Setiap metode saintifik itu ada. Cuma sekarang pertanyaannya tadi Bang, metode apa nggak dijelaskan, prosedur apa tidak dijelaskan, nama metode spesifik, prosedur spesifik, output spesifik, ya. Tiba-tiba uji keidentikan dilakukan untuk menjawab keaslian. Tidak dijelaskannya hal itu semua dimaknai apa oleh Bang Rismon? Ya dimaknai bahwa terutama dengan tidak ditampilkan berkas-berkas itu hanya dalam digital, ya something missing, something behind, something yang disembunyikan, gitu loh. Bang. Disembunyikan? Yes, something manipulasi dugaan saya. Kenapa? Ini kasus abang catat itu, Jessica, Vina Cirebon, Sambo, KM50. Itu bau busuk di mata publik. Maka publik distrust tinggi sekali ketika Anda mengatakan, oh ini jasa Pak Jokowi asli. Tetapi yang ditampilkan versi digital itu pun jauh dari jarak kamera, terdistorsi, translasi. Bagaimana kita teryakinkan publik itu? Ini serius nih Pak, ini serius. Gini. Serius? Ini jadi serius nih. Kata manipulasi yang disebut barusan itu berimplikasi sangat serius. Iya, dugaan masih. Tetapi kalau ini Jessica nggak dugaan nih. Ini 1 miliar triliun juta persen. Oke, absen satu-satu. Manipulasi. Manipulasi bukan dugaan lagi. Yes, itu simpulan. Iya. Dalam kasus kilometer 50, 1 miliar triliun persen juga itu manipulasi. Bukan dugaan. Loh, itu saya baca di keputusan di pengadilan Bang, KM50. Sambo. Sambo kita Sambo tahu. confirm. Iya. Vina Eki, Cirebon. 1 juta triliun persen. Bahwa SMS, ekstraksi SMS 22-14-10 kenapa nggak dipakai dalam reka adegan? Ini. Adakah kemungkinan ini sebatas masalah generasi negara ini? Ilmu pengetahuan? Kok begini, generasi Bang? metode. Untuk apa? Ada metode zaman dulu, ada metode zaman sekarang. Bang, Puslap 4 Cirebon 2016 itu dulu ya Bang, 2016. Iya dulu. Kalau menurut saya dulu itu di bawah 2000-an. Kalau dulu 2016 bahwa teknologi forensik mereka saja sudah pakai buatan Israel. Apalagi yang bilang dulu, itu mahal teknologi forensik. Nah itulah hasil ekstraksi SMS dari HP almarhum Vina. Jadi korban sendiri. Dan itu nggak dipakai dalam reka adegan. Apakah hasil reka adegan itu benar menjadi benar? Ya salah.
Mereka rekonstruksi kejadian 21.15 sampai 22.30. Kejadian SMS di tengah-tengah periode waktu itu nggak dijadikan rujukan untuk reka adegan. Itu kan manipulasi. Dan itu saya ungkapkan. Nggak diterima juga. Tapi kalau kemudian dikatakan Puslap 4, Polri melakukan manipulasi, tujuannya apa? Itu kan berarti mengacaukan diri mereka sendiri. Kalau disebut manipulasi loh. Kalau tujuan bukan pertanyaan untuk peneliti. Tujuan mereka dan Tuhan yang tahu. Itu persisnya, Bang. Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Oh Tuhan, saya sangka Tuhan tadi. Sama ketika kasus Jessica. Siapa sih Jessica? Kenapa dimanipulasi? Kok tanya saya? Saya hanya memberikan bukti bahwa ini manipulasi. Kalau masalah motif, ya Tito Karnavian Krisnamurti lah yang tahu. Sama Tuhan. Bang. Itu juga yang jadi dasar pemikiran saya. Vina Eki maaf. Kan kita kayak orang kita juga kan. Kita ini kan. Kayak Vina Eki kan seperti kita. Nggak ada bedanya. Kenapa harus lakukan manipulasi dalam proses penyidikannya? 2, 3, kilometer 50. Laskar FPI. Sama kayak orang kita, orang biasa juga. Tujuan manipulasinya apa? Kalau dalam kasus Sambo, oke lah kita tahu Sambo. Demikian pula dalam kasus Jokowi. Kalau Puslapor dikatakan melakukan manipulasi terkait dengan pemeriksaan ijazah palsu, tujuannya apa? Apa, Bang? Kalau seperti yang sering kali Mas Reza sampaikan, code of conduct. Iya. Kasus Vina seperti itu. Mereka tidak ingin aibnya terbongkar sendiri. Gitu. Makanya terus kebohongan itu ditutupi oleh kebohongan-kebohongan lain. Seperti itu. Kok jadi kesannya obstruction of justice justru dilakukan oleh lembaga penegakan hukum itu sendiri? Iya. Faktanya seperti itu. Iya, itu buktinya. Beberapa minggu kemarin kita bahas soal Hendra Kurniawan, Mas. Hendra Kurniawan. Yang melakukan obstruction of justice kemudian dianulir, sudah di PTDH. Kenapa gitu loh? Ada apa dengan kawan-kawan kepolisian? Apakah takut Hendra Kurniawan membongkar kasusnya Ismail Bolong lagi? Seperti itu kan? Kan seperti itu yang sering kali terjadi dan itu dirasakan oleh masyarakat gitu. Makanya masyarakat mengalami distrust kepada kepolisian. Tapi apapun yang dilakukan oleh Mas. Tidak punya pilihan, Mas. Ada dong. Dibubarkan kepolisian, bentuk kembali. Kenapa? Negara lain Georgia bisa melakukan. Bukan membubarkan, itu memotong, Bang Rismon. Membubarkan dan membentuk kembali nggak bisa. Bukan membubarkan. Dia memecat 30 personil. Dimana? Itu bisa Georgia. Bukan Georgia dibentuk kembali, Bang. Dipecat dulu, iya, baru itu dibentuk. Tapi kepolisiannya kan tetap. Iya, kepolisiannya tetap. Institusi kepolisian tetap orang-orangnya bubarkan. Semua diganti personilnya semua gitu loh, Bang. Itu bisa. Pak Prabowo tolong dilakukan. Political will presiden kalau seperti itu. Sementara ini apa yang bisa dilakukan? Sederhana, ganti dulu Pak Kapolrinya. Itu mungkin akan membuat refresh. Ganti dulu Kapolrinya? Iyalah, Pak Prabowo sudah menyampaikan. Padahal 100 dalam hari hatinya pertama. Bang Reza senang juga ganti Kapolri. 100 hari pemerintahan Pak Presiden. Pak Presiden sudah menyampaikan itu. Trio itu rame-rame terkait dengan judi online. Saat itu Pak Kapolri bilang ke DPR, kalau ada uang masuk ke rekening saya siap dicopot. Seharusnya kan tidak seperti itu kalau terbukti. Seharusnya kalau 100 hari ke depan tidak bisa menyelesaikan judi online, saya mengundurkan diri, itu lebih gentle. Di sini saya sampaikan forum ini juga. Tapi faktanya kan sampai sekarang judi online masih terus. Artinya apa? Memang harus ada refreshing lah di kepolisian kita. Dalam penanganan kasus ijazah palsu, kalau tadi Bang Rismon menggunakan kata manipulasi, Mas Bambang punya dong kosakata yang lebih lembut daripada manipulasi. Ya. Kalau manipulasi kan seperti terencana jahat loh. Ya, enggak yang masa sih lembaga penegakan hukum punya rencana pikiran jahat? Itu kasus Jessica, Vina Cirebon, KM 50, Sambo terutama yang sudah putus di pengadilan. Kan benar, manipulasi polisi. Sebelumnya tembak-menembak, pengadilan nggak terbukti. Terus yang mengatakan tembak-menembak kan Polres Jakarta Selatan, Bang. Kan polisi juga itu. Memang, itu Jakarta Selatan, bukan polisian kami. Kan bukan itu. Ya itu untuk melindungi Sambo. Iya. Clear. Tapi dalam hukum, Bang Rismo, kita tidak boleh pakai analogi. Anggaplah dalam kasus Sambo, ada situasi buruk, Polri saat itu sempat masuk dalam episode untuk melindungi Ferdi Sambo. Lu kasus Jessica Wongso juga ada kan, DPR Komisi 3 mengatakan Marga Panjaitan itu bilang pertaruhan
Tito Karnavian menjadi Kapolri itu kasus Jessica Wongso. Ada di beritanya. Kalau hari ini tanda petik membela Jokowi, apa untungnya, Mas Bambang? Itulah yang menjadi pertanyaan saya juga. Apa untungnya Polri itu? Artinya segala sangkaan busuk hati beliau ini Enggak ilmiah, Bang. Ilmiah, bukan busuk hati. kan tadi menyebut Polri ini manipulasi. Kan bukti-bukti loh, bukti ilmiah semua ini ilmiah. Iya. Kok Kalau busuk hati ini ilmiah based on science. Science itu nothing personal, nggak ada kebusukan di situ. kebusukan ilmiah lah. Enggak. Ilmiah itu selalu objektif, normalitasnya, aturannya, Normatif, ya. dan siap untuk ditantang debat. Makanya saya Diuji. bilang pihaknya Pak Jokowi, ayo kita adakan seminar semua, kita debat. Ahlinya dari Pak Jokowi, ayo itu saya. Kalau Jadi saya- Mas Bambang saya kembali ke melihat- pertanyaan ya. saya, Mas. Kalau saya melihat gini, kasus ini kan memakan energi publik yang sangat besar kan. Iya. Polri mengapa sih? Saya juga sama seperti pertanyaan Mas Rizal. Kenapa sih ke Polri ini kok seperti itu gitu loh kan? Apa untungnya menutup-nutupi seperti itu? Apa untungnya sih? Ya lagi-lagi ini masih terkait dengan konflik kepentingan gitu. Konflik kepentingan itu bukan konflik kepentingan organisasi kok. Konflik kepentingan elit kepolisian gitu loh. Di dalam kepolisian Dia sendiri. iya, elit kepolisian. Dalam konflik pucuk elit siapa sih? Kan Kapolri, Mas. Tujuannya apa lewat kasus ini? Ya berbaik-baiklah kepada Pak Jokowi. Kok nggak sebut berbaik-baiklah pada Pak Prabowo, Mas? Faktanya seperti itu. Kalau Pak Kapolri ini berbaik dengan pada Pak Prabowo, dia harus membangun citra yang positif terkait dengan kepolisian kita. Kalau ingin menjaga marwah Pak Prabowo, loh. Tapi faktanya kan tidak. Ini kasus ini molor terus, muter-muter terus. Capek. Mas Bambang mensinyalir ada katakanlah kompetisi di internal Polri, bahkan di lapis elit Polri untuk mengincar posisi Kapolri begitu. Ya, kompetisi itu adalah lumrah. Tapi saat ini itu tidak ada. Masih yang pegang tetap Pak Listio, Kapolri. Semuanya. Sampai terakhir TR kemarin, pergantian promosi dan pergantian jabatan. Kalau jalan berpikirnya seperti itu, memang dugaan saya sejak awal obrolan kita adalah ya tinggal menunggu waktu ya. Sampai Bang Rismon, Mas Roy, Dr. Tifa ditersangkakan. Hanya tinggal menunggu waktu ya. Iya, kalau seperti itu. Dan saya tidak, kalau menurut saya tidak menjadi masalah ditersangkakan. Dan itu adalah arena ujinya di situ. Yang menjadi permasalahan nanti ketika kepolisian ini menangkap, menahan Rismon dan kawan-kawan. Keamanan negara. Kalau ditersangkakan sih tidak menjadi masalah kan. Iya. Itu belum yang tentu ditahan. Belum tentu ditahan. Kalau tersangka belum tentu ditahan. Belum tentu ditahan. Tapi kalau tersangka keamanan negara, serius ini. Sudah bicara apa ke istri? Apa? Sudah bicara. Oh sudah, Kirim wasiat. justru dia yang sebenarnya Lebih terhantu. mengagitasi saya untuk membahas hal-hal seperti ini yang sangat sensitif. Dan itu untuk menjawab publik gitu loh. Bahkan mulai dari kasus Jessica, saya seorang penulis, programmer, saya lebih sibuk dengan diri saya sendiri, individualis. Tapi istri saya sendiri yang menekan, untuk apa ilmumu kalau cuma untuk komunitas terbatas? Memang apa kepentingan istri mendorong-dorong suaminya untuk mengorek-ngorek masa ijazah palsu Jokowi? Apa kepentingan istri? Kepentingan dia Apa? Mau adalah... nyalek 2029? Oh, jauh sekali Bang. Nggak Kepentingan dia punya tulang, kakak adik yang tewas di Ambarawa. Pahlawan, dia turunan pahlawan. Jadi dia keluarganya investasi besar terhadap republik ini. Dia ingin Indonesia ini maju gitu loh. Dia turunan pahlawan, 2 orang nyawa dari keluarganya harus tewas di Ambarawa. Dan itu harga yang mahal. Dengan semangat itulah istri mendorong-dorong Bang Rismon untuk juga jadi pahlawan. Bukan, saya seorang individualis, praktikalis. Tapi saya akhirnya memahami nilai itu. Meskipun nilai itu nggak ada pada saya. Ya, ternyata ada nilai bahwa kadang-kadang kita individualis untuk diri sendiri, mengejar kumu, menjadi profesor, menjadi ini, menjadi itu, menulis buku sebanyak mungkin. Tetapi ada persimpangan, bahwa ada turning point dalam hidup kita, bahwa ilmu yang kita pelajari selama puluhan tahun itu kita pakai untuk bersuara, untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia. Bahwa publik harus terbiasa mendengar pertentangan ilmiah di ruang-ruang publik.
Ini perkiraan saya berani ngomong keras begini karena belum pernah kena batunya ini. Bisa jadi, tetapi kita lihat waktunya nanti. Saya tidak akan menyerah di pengadilan, saya akan keras-kerasan membuktikan keilmian saya. Try me. Ini siapa sih musuh Bang Rismon sebetulnya? Ya ini. Saya ingin menyuarakan ini. Bahwa mereka punya track record memanipulasi. Terus tiba-tiba jadi bersih. Oknum. Ya nggak tahu, ini kepala laboratorium komputer forensik Mabes Polri, Muhammad Nur Al-Azhar. Kasih kata oknum, kasih kata Muhammad Nur Al-Azhar. Jadi depannya kasih oknum. Kombes, bukan oknum. Itu kepala laboratorium komputer forensik saat itu, 2016. Pangkatnya AKBP, sekarang Kombes. Seharusnya diapakan? Ya di penjara seumur hidup, Nusa Kambangan. Kok enak sekali ya, seorang anak manusia dipidana 20 tahun, diotak-atik dengan e-red shop, software gratisan, dikabur-kaburkan. Sehingga menggiring persepsi hakim dan publik. Padahal video CCTV-nya tajam. Ya cukup dong. Kalau misalnya mau mempersoalkan siapa tadi namanya? Muhammad Nur Al-Azhar, Kombes. Tito Karnavian, mantan Kapolri. Krisnamurti, Dirjen, apa itu? Di Hubintar. Masih aktif itu. Ya kok melebar ke sana-sana? Loh, inilah bahwa mereka punya cacat manipulasi, Bang. Mereka berutang budi untuk memperbaiki ini. Minta maaf sama rakyat. Kepolisian Indonesia. Pak Prabowo suruh minta maaf kepolisian itu. Kalau minta maaf selesai? Bukan, ya di penjara semua yang terlibat. Ada pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawaban, publik harus tahu ini, Bang. Dan saya harus bersuara. Tapi sebenarnya tidak realistis ya. Kok tidak realistis? Pahlawan kita dulu juga melihat senjata api begini-begini pakai bambu runcing, realistis, Bang. Ini zaman dulu. Loh, zaman sekarang juga lah harus kita gelorakan hal seperti itu. Daripada jadi pengecut, teman-teman saya di kampus banyak saya ajak setuju sama saya, tetapi memilih bungkam. Pengecut, takut nggak gajian, takut nggak dapat tukin, takut nggak dapat serdos, pengecut, ya sudah ilmumu di situ aja. Pernah tidak sih di teror, diintimidasi orang? Perkiraan saya belum pernah ini, makanya berani galak begini. Maksudnya diancam, dibini. Ya, itulah semacam itu. Ya kan 2 kali udah ada di media itu, mobil dirusak, kaca sebelah kiri, sebelah kanan juga, disayat 2 ban sebelah kanan. Itu bagian dari resiko. Lapor ke polisi nggak waktu itu? Berpikir ya. Dijahati orang kok tidak lapor ke polisi, kenapa? Harusnya dilaporkan, tapi saya memilih untuk merahasiakan posisi saya. Karena itu lebih penting daripada posisi itu maksudnya? Lokasi saya. Nah, polisi kan pasti tahu. Siapapun seorang serius. Ya paling tidak polisi belum mendeklarasikan secara publik kan. Kalau itu saya laporkan terus jadi berita posisinya di mana, ininya di mana, itu kan jadi berita publik. Tahu di mana saya. Di era sekarang malah keterbukaan itu adalah kekuatan kita. Menurut saya seperti itu, Bang Rismon. Makanya laporan kepada kepolisian itu penting. Kalau ada apa-apa dengan Bang Rismon, ya kepolisian harus bertanggung jawab lah. Dia sebagai pelindung semua warga negara kan. Iya. Sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakatnya harus. Saya katakan tadi itu, Mas Bang. Pada akhirnya kita tetap tidak punya pilihan kan. Dalam situasi tanda petik berbahaya yang beliau hadapi pun tetap harus lapor polisi kan. Iya. Secara normatif seperti itu harus dilakukan. Kemana lagi? Dan itu adalah kewajiban kepolisian. Tanggung jawab itu harus dimintakan kepada kepolisian gitu loh. Kalau tidak ada laporan, ya dianggap tidak ada apa-apa. Tidak ada yang membahayakan Bang Rismon seperti itu. Konstruksinya sudah sangat sempurna untuk maaf kata nih Bang Rismon untuk memenjarakan seorang Rismon Sianipar. Masa sih? Sesempurna apa, Bang? Laporan TPUA terkait dengan ijazah palsu Jokowi kan sudah terbantahkan. Tapi sedang diminta loh gelar perkara khusus. Sabar. Sudah terpatahkan. Ketika Polda Metro Jaya mengadakan press conference dan mengatakan bahwa menyimpulkan bahwa ijazah asli. No case kan? Laporan TPUA belum. Ditolak dong? Belum. Kenapa belum? Penyelidikan itu hanya awal dari penyidikan. Dan ini baru penyelidikan? Penyelidikan yang dihentikan. Hanya saja kepolisian ini aneh. Di zamannya Pak Tito, Pak Tito mengeluarkan surat edaran 7 tahun 2018 terkait dengan SP2 Lit. Surat pemberhentian penyelidikan. Ini tidak diatur dalam KUHP. Dan ngaco gitu loh. Artinya apa? Tidak ada mekanisme kontrol dan akuntabilitas terkait dengan penyidikan gitu. Makanya apa yang dilakukan oleh kepolisian terkait ini menghentikan penyelidikan ini prematur. Gitu. Maka harus ada upaya lagi untuk melakukan penyelidikan ulang. Itu bisa dilakukan dan harus dimulai dengan sprindik SPDP.
Kemudian yang ditembuskan kepada kejaksaan sesuai KUHP seperti itu, Mas. Faktanya di Indonesia Puslapor kan hanya dimiliki oleh Mabes Polri, Mas Bambang. Jadi kalaupun gagasan atau pemikiran Mas Bambang tadi mau direalisasikan, dilakukan uji ulang terhadap apa yang disebut sebagai ijazah itu. Enggak gini. Maksud saya gini, uji ulang ini adalah proses penyelidikannya gitu loh. Tapi kepolisian tidak bisa memutuskan bahwa itu asli atau tidak. Yang disampaikan kemarin pun enggak seperti itu. Identik saja, bukan otentik kan. Seperti itu. Artinya apa? Yang menguji ini biarlah pihak lain. Pengadilan gitu loh. Makanya SPDP itu wajib dilakukan oleh kepolisian. Surat perintah dimulainya penyelidikan yang ditembuskan kepada kejaksaan, itulah yang nanti akan menguji. Kalau seperti itu nanti gagal, yang muncul adalah SP3, surat pemberhentian penyidikan, yang seperti itu, Mas. Pengujian itu baru nanti pihak pelapor bisa melakukan pra-peradilan bila tidak sesuai. Kalau seperti sekarang kan tidak bisa melakukan apa-apa. Pengujian dari sisi hukum saya paham sekarang, Mas Bambang, seperti yang Mas Bambang ceritakan barusan. Tapi dari sisi pengujian saintifik, Bang Rismon, mau dilakukan di mana lagi? Kan cuma ada satu, Puslapor. Abang ini nggak mengenal bahwa kebenaran ilmiah itu tanpa mengenal batas negara. Jadi? Ya, hakim juga harus memutuskan bahwa memang kalau ada keraguan publik dari laboratorium forensik Bareskrim, ya buat produk hukum. Buat sesekali bagaimana laboratorium forensik itu di-challenge oleh pihak lain, negara lain, atau lembaga-lembaga lain, ahli-ahli independen. Karena itu, kebenaran ilmiah itu tidak milik Bareskrim. Ya, dia tidak mengenal batas negara. Jurisprudensi, apa itu? Apalah istilah hukumnya. Batas negara, batas hukum. Dia bisa diuji bahkan di galaksi manapun. Ya kayak kasus Joshua kapan hari ketika uji forensik ulang kan? Ekshumasi kan? Bisa menggunakan pihak lain. Ada kampus yang diajak, bisa saja seperti itu. Saya teringat kasus O.J. Simpson. Itu kan barang bukti sudah diuji oleh pihak penyidik. Tapi oleh penasihat hukum O.J. Simpson dikatakan ini compromised, contaminated, dan corrupted. Untung nggak dibilang manipulated ya. Dia sampai seperti itu. Tapi akhirnya hakim yakin loh. Bahwa sekali lagi ternyata kerja polisi dalam kasus O.J. Simpson adalah compromised, contaminated, terkontaminasi, dan corrupted, korup. Sama aja loh itu bang, manipulated. Ya kan? Jadi makanya saya bilang, kenapa nggak hakim tertantang untuk memenuhi keinginan publik yang ratusan juta ini, untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain menguji. Karena itu kebenaran ilmiah itu nggak sepihak, nggak absolut. Kalau Anda tidak ada manipulasi dan hasil Anda bisa dipertanggungjawabkan, maka siap dihadapkan di ruang terang untuk diperdebatkan, di-challenge, diuji lagi pihak lain. Hakim harus belajar itu. Bahwa kebenaran absolut tidak dimiliki oleh institusi kepolisian. Kebenaran ilmiah loh ya. Agar hakim mengeluarkan putusan sedemikian rupa, maka proses hukum ini harus berlanjut sampai ke persidangan. Yes. Artinya seorang Rismon Sianipar siap didudukkan di kursi terdakwa. Dan Pak Jokowi membawa bukti-buktinya secara langsung ke pengadilan dan menjelaskan proses akademik yang dilaluinya. Tidak lagi produk digital ya, harus fisik, analog, semua berkasnya yang dari UGM juga dibawa, SMPP 40 juga harus dibawa, dan harus didudukkan dan kita uji bersama. Siap nggak Pak Jokowi? Tidak cukup penyelesaian di luar ruang persidangan, restoratif justice, jabat tangan selesai, kasus berhenti. Ini sebenarnya pertanyaan publik, bukan masalah Rismon harus berdamai dengan Jokowi, Bang. Publik harus berdamai, harus teryakinkan bahwa ijazah Pak Jokowi presiden 2 periode itu asli, kan begitu bang. Ini bukan, it's not about Roy Suryo, Rismon, Tifa versus Jokowi. Ini about Jokowi dengan rakyat yang pernah memilihnya, meskipun debatable tidak semua rakyat. Iya, tapi kan jutaan rakyat sekarang menuntut Pak Jokowi berutang budi untuk menunjukkan ini. Apa sih susahnya? Itu bukan saya versus Jokowi, Roy Suryo, Dr. Tifa versus Jokowi. Daripada mempersoalkan selembar ijazah, kenapa kita tidak mengenang-enang Jokowi dengan segala macam catatan positifnya? Infrastruktur yang dibangun besar-besaran. Itu bukan domain kajian saya, Bang. Itu kan kebijakan publik. Adalah yang memuji-muji Pak Jokowi di bidang itu.
Kalau ini bidang saya yang spesifik. Saya mempelajari pattern digital sejak Bang Rismon, 30 apa sih tahun Bang Rismon bayangkan, andaikan, kita berandai-andai. Anggapan Bang Rismon bahwa ijazah itu palsu. Ternyata memang palsu. Lalu apa? Mau diapakan? itu bukan bidang saya, Bang. Dampak hukumnya, dampak Tapi tata sebagai seorang negaranya. rakyat, apa yang sebetulnya Bang Rismon impikan? Bahwa saya impikan untuk pelajaran tahun 2029 atau tahun 2034 dan seterusnya sampai ribuan tahun Indonesia berdiri, sebelum kalian mengatakan capres ini layak dipilih, periksa semua backgroundnya, semua. Secara spesifik, jangan cuma di depan meja, oh telepon UGM, oh ini asli ya, asli, telepon ini. Kenapa kalau dari cuma UGM, banyak universitas yang menjual beli ijazah dan palsu dan ditutup. Kasusnya di pilkada-pilkada lebih banyak ya. Iya banyak. Mas Bambang, apa yang kita akan peroleh manfaatnya dari berpeluh-peluh, berbincang, bekerja terkait dengan dugaan ijazah palsu? Saya setuju dengan yang disampaikan Bang Rismon, meskipun saya juga setuju bahwa Bang Rismon juga akan ditersangkakan seperti itu kan. Artinya bahwa ini bukan persoalan personal Jokowi, tetapi adalah bagaimana kita bernegara itu, dan kepolisian kemudian menjadi penegak hukum yang benar seperti itu. Itu saja sih Mas. Dan harapannya kan ya semua orang 2000 saya seringkali menyampaikan, karena kemarin saya juga ikut dalam RPG di Bappenas, ikut sebagai konsultan di RPG PM 2025-2045 kan, yang ternyata juga tidak digunakan sampai sekarang. Artinya kita bareng-bareng membayangkan bahwa 2045 nanti ini negara kita benar-benar baik, polisinya ini benar-benar profesional, semuanya tertata dengan bagus, tidak ada korupsi. Bayangan kita seperti itu. 20 tahun lagi umur kita berapa, Mas? Yang seperti itu. Mungkin kita tidak ada aktif di sini. Jadi di balik selembar ijazah itu sesungguhnya ada pertanyaan besar tentang integritas kita sebagai sebuah bangsa. Benar. Pertanyaan besar tentang profesionalisme otoritas penegakan hukum. Benar. Dan juga pertanyaan besar tentang kejujuran seorang Joko Widodo. Ini kita sedang membangun peradaban bangsa kita. Membangun peradaban lewat sebuah persoalan tentang ijazah palsu. Ijazah palsu sebatas sebuah gerbang untuk mempertanyakan sekali lagi integritas kita sebagai sebuah bangsa. Terima kasih Mas Bambang Rukminto, peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies, serta Bang Rismon Sianipar, ahli digital forensik. Mudah-mudahan tidak menjadi tersangka. Oh, Atau tetap itu kan risiko yang calculated ya kan. Oke Pak Jokowi. Terima kasih Mas Bambang. Terima kasih. Bang Rismon, terima kasih. Terima kasih.